Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Yafiko Nita Anseli dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep dasar dalam pemrograman, yaitu perulangan atau looping. Khususnya menggunakan for, while, dan do while. Oke, sebelum masuk ke for, while, dan do while, apa sih perulangan? Perulangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah secara berulang-ulang, sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Konsep ini sangat penting karena membuat program menjadi lebih efisien, lebih rapi, dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 jenis perulangan tersebut. Masuk pertama, yaitu perulangan for. Perulangan for biasanya digunakan ketika penjumlahan perulangan sudah diketahui secara pasti sejak awal. Struktur for terdiri dari 3 bagian utama, yaitu inisialisasi, kondisi, dan increment atau decrement. Inisialisasi adalah proses pemberian nilai awal pada variabel, misalnya dimulai dari 1. Yang kedua, kondisi adalah batas selama perulangan berjalan, misalnya selama nilai masih kurang atau sama dengan 5. Sedangkan increment atau decrement adalah proses penambahan nilai setiap perulangan, misalnya ditambah 1 setiap loop berjalan. Karena ketiga komponen tersebut ditulis dalam satu baris, perulangan for terlihat lebih ringkas dan terstruktur. Contoh penggunaannya adalah ketika kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai 5 atau melakukan perhitungan dengan jumlah langkah yang sudah ditentukan. Aku akan mengasih contoh codingannya di atas ini. Oke, penjelasannya pada contoh ini variabel i dimulai dari 1 sebagian nilai awal. Kemudian perulangan akan berjalan selama i kurang dari atau sama dengan 5. Setiap perulangan nilai akan bertambah 1, sehingga program akan mencetak angka dari 1 sampai 5 secara beruntun. Masuk kedua, yaitu perulangan while. Perulangan while digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui secara pasti dan bergantung pada satu kondisi. Berbeda dengan for, pada while hanya terdapat kondisi yang dicek di awal sebelum perulangan dijalankan. Artinya, jika kondisi sejak awal sudah bernilai salah, maka perulangan tidak akan berjalan sama sekali. Karena kondisi dicek dari awal, while tersebut sebagai pre-test loop. Perulangan ini sangat cocok digunakan untuk kasus-kasus seperti membaca input dari pengguna atau proses yang akan berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Namun, dalam pengguna while kita harus berhati-hati untuk selalu memperbarui nilai variabel di dalam loop. Jika tidak, maka bisa menjadi infinite loop atau perulangan tanpa henti yang dapat menyebabkan program error. Berikut contoh menggunakan while dengan kasus yang sama, yaitu menampilkan 1 sampai 5 di atas sini. Penjelasannya, pada while kita harus membuat variabel di luar perulangan. Kemudian kondisi dicek di awal, yaitu selama i masih kurang dari atau sama dengan 5. Setiap perulangan nilai i ditambah 1 agar loop bisa berhenti. Jika tidak penambahan, maka perulangan akan terus berjalan tanpa henti. Oke, kita udah masuk ketiga nih, yang terakhir. Yang ketiga apa ya? Oke, yang ketiga itu perulangan do while. Perulangan do while sebenarnya hampir sama dengan while, tapi memiliki perbedaan utama, yaitu kondisi diperiksa di akhir setelah blok kode dijalankan. Hal ini membuat do while disebut sebagai post-test loop. Artinya, perulangan ini pasti dijalankan minimal 1 kali, walaupun kondisi awalnya salah. Perulangan do while biasanya digunakan pada situasi di mana kita ingin memastikan suatu proses tetap dijalankan setidaknya 1 kali. Misalnya pada menu program atau validasi input pertama. Sebagai perbandingan dapat disimpulkan bahwa perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui,
While digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi dan dicek di awal. Sedangkan do while digunakan ketika perulangan harus dijalankan minimal 1 kali setelah kondisi dicek di akhir. Selanjutnya, contoh dari do while. Codingannya di atas ini. Penjelasan dari codingan tersebut yaitu pada do while perintah dijalankan lebih dulu, baru kondisi dicek. Sehingga walaupun kondisi awal salah, program tetap akan dijalankan minimal 1 kali. Setelah itu baru dicek apakah perulangan dilanjutkan atau tidak. Sudah sampai kesimpulan saja. Sebagai kesimpulannya atau penutup, sedikit penjelasan dari saya. Ketiga jenis perulangan ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengulang proses, tetapi cara kerjanya berbeda. Pemilihan jenis perulangan harus disesuaikan dengan kebutuhan program agar hasilnya lebih optimal dan efisien. Dengan memahami perulangan, for, while, do while, kita dapat membuat program yang lebih dinamis dan tidak berulang secara manual. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.